Assalamualaikum. Balik lagi ke video aku part 3. Jadi balik lagi ke kita cara breeding musang, yaitu musang akar. Ini versi aku, menurut aku. Jadi kalau ada yang tidak sama dengan yang orang lain, mohon maaf, karena setiap breeding musang kita akan beda caranya. Tapi yang terpenting untuk poin nomor 1 sama nomor 2 tetap sama ya. Jadi poin pertama, kita lakukan pendekatan. Poin kedua, umur musangnya. Poin ketiga, kandangnya. Poin keempat, makanan. Poin kelima, ya bisa dibilang katakan bahwa kemungkinan bisa hamil, bisa juga tidak ya, karena Allahualam ya, kita hanya bisa berusaha, kita tidak tahu si musang hamil atau tidaknya. Oke, jadi aku mau jelasin dari pertama ya. Poin pertama, kita lakukan pendekatan. Kenapa di part kedua itu musang aku lamanya sekitar setengah tahun, karena rumahnya jauh, hanya waktu bertemunya saat gathering hari Minggu sore-sore. Jadi pendekatannya setiap hanya hari Minggu ya. Kalau hari Minggu kadang sempat kadang tidak. Kalau kadang sempat ya kita datang, kalau enggak ya kita enggak bisa untuk menyatukan mereka lebih dekat lagi. Makanya ya, jadi karena agak lama kita nggak mau membuat musang itu berkelahi gitu, karena tujuan awal kita untuk breeding dan untuk kesehatan musang juga. Pendekatan bisa dikatakan 1 atau 2 bulan juga udah bisa musangnya dikawinin ya, tergantung kitanya rajin gak mempertemukan antara musang laki-laki sama perempuan ya, biar mereka tambah dekat gitu ya. Terus poin kedua, umur. Jadi umurnya ini aku saranin ya, mulai dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pokoknya sampai ke atas. Yang si lakinya dari 3 tahun sampai ke atas, yang perempuannya kalau aku saranin dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai ke atasnya. Karena di bawah itu aku takut ya, musang yang umurnya tidak tua atau umurnya tidak diharuskan untuk breeding akan membuat bahaya gitu, bahaya sama si babynya ini, sama si anaknya musang ini kalau dia lahiran. Karena banyak kejadian ya, saat musang yang muda dikawinin dan dia lahir akan terlalu agresif dan terkejut gitu, akan terlalu agresif dan terkejut. Jadi dia akan bisa menimbulkan memakan anaknya sendiri ya. Jadi kita nggak mau, jangan sampai kita menuruti egois kita karena kita mau terlihat wow gitu, bahwa kita bisa breeding musang. Emang breeding musang itu bukan hal yang gampang gitu ya, terutama kecocokannya. Kalau nggak cocok percuma, nggak bisa ya. Jadi breeding musang itu kita harus cari kecocokannya ya. Kalau cocok pasti alhamdulillah bisa hamil ya. Terus yang ketiga itu kandangnya. Kandangnya aku saranin yang besar banget. Karena apa? Kalau terlalu kecil membuat mereka jadi stres gitu ya, membuat mereka jadi stres dan gampang berkelahi. Jadi kalau kandang lebih besar, saat si moodnya yang perempuan ini nggak suka, dia bisa lari ke ujungnya ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi kita harus buat kandang yang luas biar si musangnya ini kawinnya tidak terlalu stres. Makanannya aku saranin makanannya itu pagi, siang, sore, malam itu harus standby gitu. Harus standby. Jadi pagi, kalau ini menurut aku ya, musang aku yang di breeding, pagi-pagi kami kasih dia telur sama susunya susu kucing ya, karena musangku minum susu kucing.
Terus yang siangnya kita bisa kasih mereka pisang ya. Malamnya aku saranin kasih ayam sama nasi aja, karena malam kan terlalu panjang gitu, kita kan juga tidur kan, jadi kita nggak tahu makan mereka itu kapan habisnya gitu kan. Kalau dikasih sama nasi pasti kan lambat habisnya gitu. Tapi aku saranin mau kasih makan itu kita harus lihat si musang laki-laki, karena kebanyakan musang laki-laki kalau dia lagi breeding itu dikasih makan dia nggak akan makan, dia palingan hanya minum, dia mengalah gitu, mengalah demi si perempuan ini untuk makan. Kebanyakan seperti itu, karena musang aku juga begitu. Jadi yang laki-lakinya tetap kurus ya, karena dia nggak mau melihat si perempuannya nggak makan mungkin kali ya. Jadi kebanyakan yang perempuannya makan, jadi kadang kami kasih makan, yang laki-lakinya main suap gitu, main kasih, jadi biar masukin ke dalam mulutnya biar dia bisa makan. Kalau kita kasih gitu aja kadang dia nggak makan, jadi kan menimbulkan kelaparan gitu, dehidrasi gitu, atau bagaimana. Karena musang ini dia breedingnya tuh bener-bener breeding banget, dia dari pagi, siang, sore sampai pagi itu bener-bener breedingnya, dia bener-bener kawin kalau musangnya gitu. Jadi ya, jadi untuk pemisahan musang biasanya ada tahapnya gitu. Kita breeding dulu selama 2 minggu ya, kita breeding full selama 2 minggu ya, jeda lagi 2 minggu atau 1 bulan lah, karena tergantung sih yang perempuannya. Kadang 2 minggu itu yang musang perempuannya udah mulai nggak mau lagi di breeding, jadi dia bakalan berkelahi terus, artinya dia udah minta dipisahin tuh antara yang laki sama yang perempuan, jadi dia minta dipisahin. Kadang kita misah ini kita mesti tunggu dulu 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Kita kan nggak tahu tuh hamil atau enggaknya si musangnya gitu kan. Jadi kita lihat ya, kita tunggu dulu 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau dia nggak hamil ya kita breedingkan lagi untuk kedepannya. Jadi kita coba lagi 2 minggu lagi ya, seperti itulah, coba lagi, lihat jeda lagi, coba lagi, jeda lagi ya, untuk lihat musangnya ya. Pasti ada pertanyaan kan, bagaimana ciri-ciri musang yang wanitanya itu hamil gitu. Jadi ciri-cirinya, kadang dia, kalau ini musang aku, kadang dia yang perempuan itu dia lebih nggak suka makan gitu, makan nasi, tapi dia lebih nggak suka makan nasi sama ayam. Makan tapi cuma sedikit, dia pengennya buah-buahan, dia pengennya banyakin minum gitu. Terus kita kasih buah-buahan, minum ya. Terus kita lihat ya, dia akan berbeda pada, hampir sama sih ya pada umumnya seperti hewan yang lain. Kalau menurut aku sih dia akan berubah di tubuhnya nanti ya, dia akan terlihat, maaf ya, payudara si musangnya itu akan memerah ya, memerah kayak keping-ping, itu akan membesar. Itu artinya musangnya hamil ya. Tapi jangan salah sangka dulu, karena pertama juga musang aku gitu, kami kira dia hamil ya, karena perubahan bentuk badannya tuh besar, badannya besar, perutnya pun juga ikutan besar, kami kira dia hamil gitu. Untuk payudaranya juga memerah, kami kira dia hamil. Kami nggak USG gitu kan, nggak USG ke dokter hewan, karena musang ini ya musang ini kalau ngelihat alat-alat dan kayak gitu tuh pasti takut. Jadi daripada dia stres, kalau dia hamil, daripada dia stres, mendingan kita sepintar-pintar kita lah bagaimana kita melihat musang kita bahwa dia hamil atau enggak. Yang penting kalau dia hamil, dia akan selama 2 bulan dia akan lahir. Jadi kita siapin kandang yang besar ya,
terus pakai raga buah kelengkeng, masukin ke dalam kandangnya itu ya, dimasukin ke dalam kandang itu dan dikasih sama baju yang nggak pakai lagi untuk dia lahirin, karena kita nggak tahu musang ini malam atau pagi atau subuh atau apapun dia lahirin, karena kita akan tahu saat anaknya manggil atau saat anaknya udah ngerengek, udah nyit nyit nyit, itu udah bunyi kayak gitu, udah positif banget, itu udah ada anaknya gitu. Jadi menurut versi aku sih ya, aku udah breeding musang. Jadi kalau musang aku yang perempuan itu umurnya sekitar 4 tahun, terus si yang laki-lakinya sekitar 5 tahun, kalau nggak salah 5 tahun ya, 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi dia breeding ya, alhamdulillah mereka nggak banyak, maksudnya nggak banyak berbuat yang gimana gitu, jadi mereka nurut aja gitu kan, anaknya pun lahir satu gitu. Jadi aku saranin ke pencinta musang ya, kita mesti sabar banget ya, karena apa, kuncinya itu sabar. Jadi breeding musang itu bukan hal yang mudah gitu ya, bukan yang seperti hewan yang lain gitu, seperti kucing atau kucing kampung itu kan 2 bulan sekali udah hamil, 2 bulan sekali udah hamil gitu kan. Jadi kalau musang ini aku saranin mesti sabar gitu, kadang setahun 2 kali, kadang setahun 2 kali, atau ya kalau setahun 2 kali ya kadang setahun cuma sekali gitu kan, kayak musang aku ini setahun sekali cuma. Jadi kalau yang mau breeding musang itu pikirannya harus matang banget, jangan menyiksakan musang gitu, jangan menyiksakan musang, jangan membuat ego kita itu lebih gimana ya, lebih tinggi atau bagaimana, membuat kita jadi sombong gitu kan ya. Jadi kalau mau breeding musang aku saranin gitu, jangan egonya itu, jangan kayak gini bangetnya, oh aku mau breeding musang, aku tuh harus bisa breeding musang nih, aku harus bisa nih breeding musang, harus bisa dapatin anaknya. Jadi saat musang berkelahi kalian biarin gitu di kandang, jangan, itu akan membuat salah satu mereka bakal mati gitu kan. Makanya jadi aku saranin kalau mau breeding musang itu jangan nurut ego, jadi kita harus breeding musang itu harus ada rasa sayangnya gitu, jangan sampai musang kita itu mati gitu, karena kalau mati kita juga susah yang cariin lagi, mulai dari nol lagi gitu, mulai lagi pendekatan lagi, mulai lagi mencari umur lagi, mulai yang cocok-cocokan lagi. Dia bakal cocok untuk si musang yang kita jodohkan, asalkan kita sabar gitu ya, dia akan cocok gitu. Jadi aku saranin jangan pakai ego kita, jangan pakai pikiran kita yang gimana gitu. Jadi kalau kita mau breeding musang nih, kita harus pasrah gitu antara hamil atau enggak hamilnya. Hamil alhamdulillah, enggak hamil pun kita coba lagi gitu. Jadi kalau mau breeding musang aku saranin harus memikirkan musangnya, jangan memikirkan ego kita ya, harus mikir musangnya harus sehat, musangnya harus kuat, musangnya juga jangan sampai berkelahi, jadi biar akur, jadi biar kita bisa untuk pantau merekanya gitu kan. Jadi itu aja sih menurut aku kalau breeding musang ya, ini versi aku. Jadi kalau tidak ada kesamaan dengan yang lain, mohon maaf, karena setiap kita breeding musang kita akan dapat ilmu yang tersendiri, dan kita akan dapat yang tidak kita dugai gitu kan, yang tidak kita duga akan bagaimana. Kalau orang sih ya mungkin breeding musang itu ya simple gitu atau apa, tapi kalau aku akan wanti-wanti, karena musang ini dia
agresif banget ya, apalagi kalau malam-malam dia agresif banget gitu. Oke, jadi sampai di sini video aku ya. Jika ingin yang ditanyakan silahkan komen, insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan jawab. Jadi kalau kepengen mau sharing-sharing tentang musang boleh ya, mau sharing tentang yang untuk breeding, kalau selagi aku tahu aku akan jawab semuanya. Oke, jadi sampai kali ini ya, sampai di sini video aku ya. Aku mau ucapin assalamualaikum, sudahi dulu ya. Jadi jangan lupa klik like, subscribe ya, terus notif